Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang saya hormati, tim lawan yang saya banggakan. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Najma Sakiba dari SMA Al-Mutakin Kota Tasikmalaya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi dengan mosi perdebatan kita kali ini, yakni mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Saya sebagai tim oposisi sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Adapun tadi disampaikan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah bahwasannya akan memberikan pemahaman yang sama, sedangkan psikolog orang tentulah berbeda-beda dan tidak bisa disamakan begitu saja. Seperti halnya ada seorang ibu yang menghadapi anak yang tantrum, dan dalam menghadapi anak yang tantrum, anak yang seperti itu tidak bisa disamakan karena tentu dan sangat pasti naluri setiap ibu sangat berbeda-beda dan tidak bisa disamakan begitu saja. Dewan Juri yang terhormat, negara Indonesia merupakan negara yang besar dan antar pulau. Tersebarnya penduduk di berbagai pulau, jika diadakannya atau dilaksanakannya tes kelayakan ini, tentu hal tersebut sangatlah tidak efektif karena terdapat ribuan pasangan. Dan apalagi tadi disampaikan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah, diperlukannya pendampingan dan pelatihan. Hal tersebut tentu tidak efektif dikarenakan dapat menyebabkan bengkaknya ekonomi di Indonesia ini. Karena dimana jika kita melihat Indonesia sudah banyak pengeluaran anggaran, dan jika ditambahkan lagi dengan tes kelayakan yang mengeluarkan banyak anggaran ini, tentu akan menambahkan anggaran-anggaran di Indonesia ini. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang tadi disampaikan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah, bahwasannya diwajibkannya orang tua mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Hal tersebut tentu bertentangan dengan hak asasi manusia atau HAM, di mana tidak memanusiakan manusia. Karena kata selayaknya sebagai syarat memiliki anak, seperti setiap orang tua tidak berhak memiliki anak. Jika banyak orang yang tidak memiliki anak dikarenakan ujian tes kelayakannya kecil ataupun rendah, bisa-bisa suatu bangsa bisa hancur dikarenakan tidak terdapat generasi penerus di dalamnya. Dewan Juri yang terhormat, tes kelayakan dan pola asuh merupakan kedua hal yang berbeda, di mana tes kelayakan bersifat teoritis dan mengasuh anak merupakan hal yang bersifat praktek, dan kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda dan tidak bisa disamakan begitu saja. Mengasuh anak bukan hal teoritis, mengasuh anak merupakan hal praktek di mana di dalamnya terdapat banyak sekali aspek seperti aspek psikologi, sosial, agama, dan spiritual. Dewan Juri yang terhormat, kita tidak bisa menyamaratakan pola asuh orang tua hanya karena melihat satu data saja, karena data itu lebih kecil dibandingkan dengan seluruh anak di Indonesia ini. Dewan Juri yang terhormat, dampak kembang tumbuh anak yang buruk bukan hanya dari pola asuh orang tua saja, tetapi juga bisa dari pola lingkungannya. Dewan Juri yang terhormat, dengan demikian dari beberapa paparan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya tes kelayakan sangatlah tidak efektif. Dan sebagai gantinya, kami akan memberikan solusi yang jauh lebih efektif dan jauh lebih baik dibandingkan dengan tes kelayakan. Seperti yang pertama, terdapat tes KB atau keluarga berencana, yang mana tes ini tentunya jauh lebih efektif dan tidak memakan banyak anggaran seperti tes atau ujian kelayakan. Dan yang kedua, ilmu parenting dapat didapatkan bukan dari tes atau ujian kelayakan saja, tetapi dengan sosialisasi kepada masyarakat dan juga seminar ilmu parenting. Hal ini akan menghemat anggaran-anggaran negara dan juga jauh lebih efektif daripada tes kelayakan. Dewan Juri yang terhormat, saya Najma Sakiba sebagai pembicara pertama dari tim oposisi menegaskan kembali bahwasannya saya sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini, bahwasannya mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hal tersebut tes atau ujian kelayakan anak merupakan hal yang tidak efektif dikarenakan memakan banyak anggaran dan menambah anggaran
negara Indonesia saja. Dan yang kedua, tes ataupun ujian kelayakan merupakan hal yang bersifat teoritis, dan mengasuh anak merupakan hal hal yang bersifat praktek, dan kedua hal tersebut merupakan kedua hal yang berbeda dan tidak bisa disamaratakan begitu saja. Dewan juri yang terhormat, saya Najma Sakibah sebagai pembicara pertama dari tim oposisi menegaskan kembali bahwasannya saya sangat tidak setuju dengan mosi mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Dan sebagai gantinya, kami akan memberikan solusi yang jauh lebih baik dan jauh lebih efektif dibandingkan dengan tes kelayakan, yaitu seperti tes KB atau keluarga berencana, yang mana tentu tes ini akan jauh lebih baik dan jauh lebih efektif dan tidak memakan banyak anggaran seperti tes atau ujian kelayakan. Dan yang kedua, ilmu parenting dapat didapatkan bukan dari tes atau ujian kelayakan, tetapi dengan sosialisasi kepada masyarakat dan juga seminar ilmu parenting. Hal ini tentu akan menghemat anggaran negara, dan di samping itu juga jauh lebih efektif daripada tes atau ujian kelayakan. Dewan juri yang terhormat, di sini saya Najma Sakibah sebagai pembicara pertama dari tim oposisi menegaskan kembali bahwasannya saya sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak, dan kami yakin kami unggul dan layak untuk menang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.